wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibnu Mardiharto selaku dosen pengampu mata kuliah hukum humanitar internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Saifullah dan rekan saya Muhammad Jaluski dan Muhammad Nafal Fali. Jadi pada kesempatan kali ini pada kelompok kami yaitu akan membahas pelanggaran hukum humanitar internasional yang terjadi dalam konflik di Sudan dan wilayah Sahel di Afrika. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelanggaran HAI yang terjadi di wilayah Sudan dan juga wilayah Sahel di Afrika. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang latar belakang konfliknya. Konflik di Sudan dan Sahel berakar dari kombinasi faktor politik, etnis, ekonomi, hingga perebutan kekuasaan. Di Sudan sendiri, salah satu konflik terbesar adalah konflik antara militer Sudan melawan Rapid Support Force sejak tahun 2023. Perang ini menghancurkan kota-kota besar seperti Khartoum dan menyebabkan jutaan orang mengungsi. Sementara itu, di wilayah Sahel yang mencakup Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, dan sebagian Nigeria, konflik dipicu oleh kelompok bersenjata seperti Al-Qaeda in the Islamic Maghreb dan ISIS Sahel Group, ditambah milisi lokal dan pemerintah masing-masing negara. Nah, di daerah ini sangat miskin, rentan perubahan iklim, dan minim kehadiran negara, sehingga kelompok bersenjata tumbuh dengan cepat. Situasi terkini menunjukkan bahwa Sudan maupun Sahel masih berada dalam kondisi krisis. Rumah sakit hancur, jutaan warga mengungsi, dan bantuan kemanusiaan sulit masuk. Dengan banyaknya aktor bersenjata yang saling serang, pelanggaran HAI menjadi hal yang sangat sering terjadi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu saya akan membahas jenis konflik dan bentuk pelanggaran hukum humanitar internasional. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang HAI, konflik di Sudan dan Sahel digolongkan sebagai non-internasional atau armed conflict NIAC. Artinya konflik ini terjadi di dalam satu negara antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata, bukan perang antar negara. Nah, dalam jenis konflik seperti ini, aturan yang berlaku terutama adalah pada Konvensi Jenewa 1949, terutama pada pasal 3 bersama serta protokol tambahan 2. Dalam kenyataannya banyak aturan ini yang dilanggar. Seperti yang pertama, warga sipil sering menjadi target serangan, bukan dilindungi. Nah, di Sudan, penembakan ini dilakukan secara acak, pengeboman rumah, dan penyerangan pasar terjadi hampir setiap hari. Nah, di Sahel, serangan bom bunuh diri dan peledakan IED sering dilakukan di area sipil. Kedua, fasilitas medis sering diserang. Banyak rumah sakit di Khartoum dan Darfur rusak atau diduduki oleh kelompok bersenjata. Ambulan bahkan tidak jarang ditembak ketika sedang membawa korban. Terus yang ketiga, kedua belah pihak ini sering melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Terus banyak laporan tentang tahanan yang disiksa, ditahan tanpa proses hukum, bahkan hilang secara paksa. Jadi ini sudah jelas melanggar prinsip perlakuan manusiawi terhadap orang yang tidak lagi ikut bertempur. Terus yang keempat yaitu ada penggunaan senjata ini juga menjadi masalah besar di Sahel. Banyak kelompok menggunakan IED, ranjau darat, dan bahkan rekrut anak-anak dijadikan sebagai kombatan sementara. Sementara di Sudan, penggunaan senjata perang ini di kawasan padat penduduk sangat jelas melanggar prinsip
stringent dan prinsip proportionality dalam hukum humaniter internasional. Nah, semua ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius dari pihak yang bertikai untuk melindungi warga sipil. Padahal itu adalah kewajiban utama dalam hukum perang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana masyarakat internasional merespon konflik Sudan dan Sahel dan apa kelemahannya. Secara resmi, lembaga seperti PBB, ICRC, dan ICC sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah. ICRC berusaha memberikan bantuan medis mengecek kondisi di lapangan dan membuka jalur kemanusiaan. Namun karena situasi di lapangan sangat berbahaya dan sering berubah, akses mereka sering dibatasi, PBB juga sudah mengeluarkan laporan dan resolusi, tetapi sebagian besar tidak efektif karena negara-negara anggota tidak memiliki kesepakatan politik yang kuat untuk menghentikan perang. Banyak negara besar memiliki kepentingan masing-masing di Afrika, sehingga tekanan internasional menjadi lemah. Sementara itu, ICRC sudah mengusut beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Darfur pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi penuntutan dari daerah konflik terbaru masih sangat terbatas. Banyak pelaku kekerasan termasuk komandan kelompok bersenjata belum tersentuh proses hukum. Kita sebagai mahasiswa bisa melihat bahwa respon internasional masih jauh dari cukup. Konflik terus berlanjut karena tidak ada mekanisme tegas untuk menghentikan pelanggaran. Dunia internasional sering hanya memberikan pernyataan tanpa tindakan nyata. Simpulan dari yang akan kita bahas, konflik di Sudan dan Sahel adalah contoh nyata bagaimana pelanggaran HAI terjadi ketika perang dibiarkan tanpa pengawasan dan akuntabilitas. Tugas kita sebagai generasi muda adalah terus memahami hukum perang dan mendukung upaya kemanusiaan agar tragedi seperti tidak terus terulang. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.